Polda Jabar ternyata tak membawa Sudirman sebagai saksi di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar hanya membawa satu saksi ahli ke sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal ini membuat tim Peggy Setiawan semakin yakin bahwa penyidik Polda Jabar tak memiliki saksi di kasus Vina. Hakim Eman Sulaiman awalnya menanyakan kesiapan dua belah pihak untuk agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Ada berapa saksi? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ahli aja, berarti tidak ada saksi tapi ahli. Surat, di sini, tim Peggy, juga surat, saksi dan ahli, Rabu. Di sini, tim Polda Jabar, surat dan ahli, kata Hakim Eman Sulaiman. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan memang hanya membawa satu orang saksi, yakni saksi ahli. Dari Polda Jabar, saksi ahli satu saja, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Walau hanya membawa satu orang saksi ahli, namun Polda Jabar percaya diri bisa mematahkan gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Kita akan bantah dalil-dalil mereka, katanya. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin justru semakin yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar menetapkan tersangka tanpa dukungan keterangan saksi. Saksi tidak ada, makanya rasa-rasanya logika hukum saya meyakinkan tidak ada saksi dalam perkara ini, kata Insang Nasruddin. Padahal sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa ada satu terpidana kasus Vina yang mengaku kenal dengan Peggy Setiawan. Ini foto Peggy tahun 2016 yang diambil penyidik saat penggerebekan difoto dan ditunjukkan ke pelaku dan di BAP. Di dalam BAP menyebutkannya iya ini Peggy, ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Sedangkan kakak Sudirman, Beni Indrayana mengakui bahwa adiknya teman satu sekolah Peggy Setiawan. Kata Beni, Sudirman dan Peggy Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan Cirebon. Sama-sama, Sudirman di SD Pelandakan 2. Peggy Setiawan di SD Pelandakan 1, jelasnya. Namun begitu Beni Indrayana tak bisa memastikan apakah Peggy Setiawan dan Sudirman saat itu satu angkatan. Kalau kelasnya kurang tahu soalnya Sudirman banyak gak naiknya sih, katanya. Sedangkan pengacara Vina, Hotman Paris melihat ada perbedaan pada berita acara perkara, BAP, tahun 2016 dengan 2024. 2016 disebut pelakunya 11. 2024 disebut 2 dari DPO, daftar pencarian orang, itu fiktif. 2016 disebut bahwa Peggy adalah pelaku kata saksi. Tapi 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku, kata Hotman Paris. Hotman Paris meyakini jika jaksa berkukuh melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan maka keputusan pengadilan nantinya menjadi janggal. Kalau Peggy dinyatakan bersalah, akan ada dua putusan yang bertentangan berdasarkan BAP karena ada perbedaan, kata Hotman Paris. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah dua figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Hakim Eman Sulaiman sempat melerai pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan melawan Polda Jabar. Sang hakim sempat memperingatkan pendukung Peggy Setiawan agar tak bikin gaduh. Hakim Eman Sulaiman menganggap perlawanan pendukung Peggy Setiawan saat sidang pra-peradilan percuma. Momen Hakim Eman Sulaiman tersebut terjadi saat menanyakan kesiapan jawaban Polda Jabar terhadap gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Apakah termohon sudah siap dengan jawabannya? Tanya Hakim Eman Sulaiman ke tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Tim kuasa hukum Polda Jabar rupanya belum menyiapkan jawaban untuk gugatan tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Izin yang mulia yang telah kami sepakati mengajukan jawaban besok, katanya. Seketika ruang sidang yang diisi keluarga Peggy Setiawan, warga dan pewarta menjadi riuh. Terdengar suara sorakan dari kursi pendukung Peggy Setiawan. Hakim Eman Sulaiman kemudian memberi teguran agar tidak gaduh. Dia meminta agar pendukung Peggy Setiawan tidak melawan keputusan Polda Jabar yang meminta waktu untuk menyusun jawaban terhadap gugatan.
Hakim Eman Sulaiman menjabarkan bahwa waktu Polda Jabar membacakan jawaban tersebut pada pukul 9 WIB, Selasa, 2 Juli 2024. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan pihaknya menyiapkan jawaban atas gugatan Peggy Setiawan. Menurutnya isi jawaban Polda Jabar terkait gugatan Peggy Setiawan, khususnya soal tudingan kurangnya 2 alat bukti dalam penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, "Dicari RT Pasren," selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman, untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. "Saya sudah mengancam, silakan Hakim hadirkan Aep yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan Aep," kata dia. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. "Kami akan cecar Aep, siapa tahu jangan-jangan Aep terlibat," kata dia. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta Hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar 2 saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. "Jadi hanya 2 itu, yaitu keterangan Aep dan terpidana Sudirman, silakan hadirkan pasti kami cecar," jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, "Kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar," kata Tony.